Alhamdulillah. Bang Zuma, monitor. Yang di bawah tolong tap-tap layar ya. Yang di bawah tap-tap layar. Jangan lupa di tap-tap layarnya. Aku Bang Zuma, ini ada saudara kita. Iya, silakan Bang. Iya, silakan Bang Tom. Iya tadi, oke saya mendengarkan narasi tadi. Ya apa? Jangan bawa-bawa apa kasih ya, kasih. Ya, silakan Bang. Ya. Maksudnya jangan bawa kasih tapi pas naik kelonjotan panas, pakai- mulutnya pakai kasar data. gitu loh Bang. Iya, Minta maaf kalau hebat. data Ini saya Bang juga Tom ya. kurang. Ya nggak apa-apa Kalau Bang, kita Ya, sama-sama silakan belajar. saudara, silakan, Lanjut. silakan. Begini, Lanjut Bang. kalau bagi kami orang Kristen, ya inti dari ajaran kami kasih. Saya tidak akan menjadi Kristen jikalau kasih itu tidak ada. Dan itulah tujuan dari Allah. Firman Allah yang inkarnasi jadi firman. Untuk menyatakan kasih itu kepada umat manusia. Jadi tanpa kasih atau tanpa Allah, tanpa firman Allah muncul dalam daging menjadi Yesus, ya kami orang Kristen tidak akan ada agama itu. Jadi kalau kasih, ya itulah intisari daripada iman Kristen. Teman-teman Muslim, ya kita ini saudara sebangsa setanah air. Jadi kalau saya biasa masuk di komal-komal, tapi terus terang, saya tidak pernah saya tidak pernah menghina-hina, fitnah. Saya sampaikan apa yang ada di pikiran saya. Jadi demikian juga kalau saya tidak bisa menjawab, ya saya akan katakan, oke, saya tidak bisa menjawab. Nah itu aja Pak. Silakan Oke. Pak Suma. Baik. Jadi kami pun mendengarkan ini adem di hati. Kristen agama kasih. Karena kasih itu kalau di dalam pemahaman kami sebagai orang Islam disebutkan dengan Ar-Rahman. Alhamdulillah di Al bunuhlah, 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 bunuh dan bunuh. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai kasih, satu implementasi yang harus kemudian didudukkan pada perkara yang baik. 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang tersebut. Saya ulang. 1 Yohanes 5 nomor 12. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang tersebut. Jadi ini larangan untuk mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mungkin saya Bang Suma salah tafsir. Mungkin Bang Suma salah makna. Mungkin Bang Suma salah pemahaman. Keliru Bang Suma mendalami dalih tersebut. Tapi saya ingin bertanya kepada saudara. Bukankah kasih itu adalah saling menyayangi satu sama lain? Menyayangi bukan hanya sebatas kehidupan dunia, tetapi menyayangi sampai anak turunan kita bisa masuk ke dalam surga. Apa betul, saudara? Kasih sayang itu adalah bukan hanya sebatas dunia, tetapi kita harus menyelamatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar mereka bisa masuk surga. Betul? Iya betul. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Sepakat kita. Begini Bang Sumaya. Sabar. Saya belum masuk ke poinnya. Silakan. Iya, 1 menit paling lama. Saudara, saya dan kita semua sepakat. Yang disebut kasih kepada manusia adalah menginginkan keselamatan anak cucu kita. Anak utamanya, istri utamanya, orang-orang terdekat kita utamanya. Itu dulu. Percuma kita kasih kepada tetangga, kepada orang lain, kalau kita tidak kasih kepada darah daging kita sendiri. Mari kita lihat, kita buktikan ini. Apakah Kristen mampu kemudian merealisasikan kasih itu dalam kehidupannya? Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. Dengarkan pelan-pelan.
Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan menghilangkan kepada anaknya, istrinya, keluarganya, orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya kepada saudara, mana kasih saudara ketika saudara mengajak anak darah daging Anda menyembah kepada makhluk bernama Yesus? Bukankah Taurat mengajarkan menyembah hanya kepada Dia pencipta langit dan bumi? Kenapa Anda begitu anak Anda besar, Anda justru mengajarkan ke gereja menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus? Mana kasih itu? Buktikan. Buktikan kepada saya. Katanya Anda kasih kepada anak Anda. Dalil Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat. Hukum Tauratnya mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen membuat ilah baru bernama anak Maria yang mereka gelari dengan Kristus. Pertanyaan saya, mana kasih yang Anda gaungkan tadi? Silakan. Oke, ya, terima kasih. Dikatakan tadi kasih kepada sesama dan kasih kepada dunia. Saya fokus di kasih kepada dunia ini. Kasih kepada dunia artinya bahwa apa? Kita harus menghilangkan kedagingan kita. Kita harus menjauhkan kedagingan kita dari hal-hal duniawi. Itu maksudnya. Kemudian kedua, kasih. Saya sudah katakan tadi bahwa inti daripada ajaran Kristen adalah kasih. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kedua adalah kasihilah musuhmu. Ini saya rasa ini paling inti. Jadi Saudara, kita berbicara masalah kasih. Iya, lanjut. Karena saya katakan bahwa itulah inti daripada ajaran Kristen adalah kasih kepada sesama. Anda tadi kan menyinggung tentang kasih. Apa kasih dengan dunia ini? Dunia ini kan memang harus karena kita kan tidak luput dari keinginan daging. Itu yang dibenci. Karena kadangkala Pak, banyak keinginan daging itulah yang merusak kita. Itu Pak. Oke, saudara, boleh saya bernarasi, boleh? Boleh ya? Silakan. Oke, makasih. Silakan. Ketika Anda berbicara mengasihi daging, atau kemudian apa ini daging? Justru Anda sudah mengikuti semua nafsu daging. Tidak ada lagi sunat daging. Tidak ada sunat hati di dalam keyakinan saudara. Apa yang Anda mau makan, Anda makan. Berarti Anda tidak lagi kemudian mengubur daging, keinginan daging. Anda mengikuti semua keinginan daging Anda. Mau makan ini boleh, mau makan itu boleh, mau makan itu boleh, mau makan apapun boleh. Itu artinya Anda tidak memenjarakan kemudian keinginan daging, malah Anda memperturutkan. Apa bedanya dengan bisikan setan yang datang kepada Adam? Adam, jangan kau mau diatur tentang makanan. Makan semua. Yang mau kau makan, makan semua. Semua halal. Apa bedanya dengan Kristen hari ini? Ingat saudara, yang disebut kasih itu adalah menyayangi. Menyayangi bukan hanya sebatas dunia, tetapi menyayangi dalam kehidupan yang kekal kelak. Itu yang lebih pokok. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, maka dia dan mengajarkan kepada orang lain, kepada anaknya dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sekarang hukum Taurat itu salah satunya adalah jangan menyembah kepada ilah lain, jangan makan babi, jangan kau kotori kudusnya hari Sabat. Apakah Kristen menjaga itu? Tidak. Mana kasihnya kalau begitu? Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, maka sekarang hai orang-orang Israel, dengarlah ketetapan, dengarlah peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Supaya kamu hidup, maka kamu harus melakukan segala ketetapan, peraturan yang kuajarkan kepadamu. Lalu kemudian dikatakan apa? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi
apa yang kuperintahkan kepadamu. Dengan demikian kamu berpegang teguh kepada perintah Tuhan Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Elohim telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Lalu Tuhan mengatakan apa? Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktunya mendengarkan segala ketetapan ini. Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Tuhan yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Elohim yang setiap kali memanggil kepada Bani Israel. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Maka waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Jangan kau jatuh cinta kepada babi, jangan kau jatuh cinta kepada anjing, jangan kau jatuh cinta kepada makanan-makanan yang diharamkan, supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu, beritahukanlah kepada cucu-cucumu, beritahukanlah kepada cicit-cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Elohim, waktu Tuhan berfirman kepadamu, suruhlah bangsa itu berkumpul kepada aku, maka aku akan memberi mereka pendengaran segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama-lamanya. Jadi hukum Taurat menurut Yesus harus diajarkan kepada anak, harus kepada cucu, kepada cicit, jangan dirubah. Sekarang saya pertanyaan kembali, mana kasih saudara ketika Anda menjadi Kristen? Anak Anda yang tak tahu apa-apa, tak mengerti apa-apa, Anda ajar mereka makan babi, Anda ajar mereka makan anjing, Anda ajar mereka kemudian menyembah kepada Kristus yang sama sekali tidak ada perintahnya di dalam hukum Tuhan untuk menyembahnya. Mana kasih itu? Bukankah dikatakan oleh Yesus, barang siapa yang meniadakan, barang siapa yang mengajarkan menyembah kepada selain Elohim, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit, alias neraka. Mana kasih yang Anda gaungkan tadi? Di mana kasih itu? Silakan. Oke Pak, iya. Ya tadi Pak Suma katakan, ya kami orang Kristen menyembah apa? Menyembah manusia. Kristus, yes. Kristus ya. Atau menyembah berapa? Banyak Allah ya. Allah lain tadi. Ya. Nah saya Pak, sebagai orang Kristen, kalau saya menyembah banyak Tuhan atau lebih dari satu, ya saya tidak akan menjadi Kristen Pak. Tetapi dasar keyakinan saya menyembah hanya satu Allah, yang Esa, yang telah menyatakan firman-Nya menjadi daging, yaitu Yesus adalah Tuhan. Itu yang saya yakini, dan itulah Tuhan saya, penguasa saya. Kemudian yang ketiga, oleh Roh Kudus. Roh Kudus memampukan saya Pak untuk hidup kudus, hidup di hadapan Tuhan, menuntun dan menyertai saya. Misalnya Pak, Roh Kudus, saya mau mencuri, saya mau bersin, ataukah saya mau dengan istri orang, itulah yang menolong saya, menegur saya. Dan oleh Roh Kudus saya bisa hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, itu Bang Suma. Kemudian apa tadi yang terakhir? Apa tadi yang terakhir Bang Suma? Iya, Anda menyembah Kristus. Menyembah Kristus. Memang ada perintah menyembah Kristus. Ya, silakan. Menyembah Allah, Pak. Menyembah Allah sama dengan menyembah Kristus, karena Yesus adalah pribadi kedua dari Allah. Ini firman Allah Pak yang dalam wujud manusia. Dan itu tadi saya sudah narasikan tadi. Yesus Kristusnya datang ke dalam dunia dengan rupa manusia atau dalam daging untuk menyatakan kasih. Makanya saya katakan bahwa inti dari ajaran kasih, itulah inti dari ajaran kasih adalah itu yang kami imani, itu yang saya imani. Dia mengorbankan dirinya Pak. Tidak ada manusia yang mengorbankan dirinya bahkan mati di atas kayu salib hanya karena kasih. Masuk Pak Eko, beninglah. Terima kasih Pak Suma. Shalom Pak Suma. Saya mau turun, saya mau kerja Pak. Oh iya, silakan. Ya, Bang Tom sebelum turun saya mau tanya Bang Tom, boleh Bang Tom saya mau tanya? Oh udah turun.
Al-Quran menjelaskan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu yang memberikan janji-janji kepada orang-orang kafir, dan setan itu yang membangkitkan angan-angan kosong orang-orang kafir, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Coba kita dengarkan ucapan tadi saudara kita yang tadi itu. Ngeri kali. Coba berbicara mengenai kasih, apa yang dihantamkan kemudian argumentasi terakhir? Elohim, Tuhan turun menjadi manusia untuk menjadi korban penebus dosa manusia, dengan kasihnya dia korbankan. Apa ini? Inilah yang diterangkan Al-Quranul Karim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan yang membangkitkan angan-angan kosong mereka, iblis yang menjanjikan tipuan-tipuan kepada mereka. Apa buktinya? Baca Matius 7 22 sampai 23. Itu endingnya. Bukti bahwa mereka ditipu oleh iblis, baca Matius 7 22 23. Itu endingnya. Silakan teman-teman dilanjutkan. Ya, Kori, tadi kan saya sudah tolak nih permintaan naiknya karena saya tahu mungkin ada muslim. Tapi minta lagi. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Kita di sini warahmatullahi diskusi, Bang. Ya, waalaikumsalam. Kita di sini diskusi loh, Bang. Maaf, Nora, saya ini izin sebentar karena ini tadi berkaitan dengan pembangunan sekolah yang akan dilaksanakan sama Bang Zuma. Silakan. Bang Zuma, mohon izin, saya mungkin confirm dulu Bang Zuma. Ini untuk sekolahnya tingkat apa ya Bang Zuma ya? SMP SMA, Bang. Oh, SMP SMA. Oke. Mohon izin Bang Zuma, saya mungkin nggak bisa sumbang secara material gitu ya, secara uang, tapi insya Allah qadarullah saya saat ini sebagai dosen Bang Zuma. Tapi nanti Ya, Masya Allah. karena tadi Bang Zuma juga ingin mengangkat IT di sana gitu ya. Insya Allah nanti saya coba sumbang juga aplikasi. Saya alhamdulillah ini sudah develop aplikasi untuk hadis. Nah, nanti Allahu Akbar, Masya saya Allah. kasih ke sana. Dan nanti kalau untuk kurikulum IT, insya Allah nanti saya bisa juga bantu untuk buatkan dan nanti kalau memang Alhamdulillah. perlu untuk diajarkan mungkinnya ke para tenaga pengajar di sana, nanti insya Allah saya bisa lakukan. Itu mungkin Bang Zuma. Ya, Masya Allah. Mungkin insya Allah kalau ini saya alhamdulillah sekarang sudah terhubung dengan Kang Ian di API Pusat Bang Zuma. Nanti mungkin saya akan sampaikan juga ke beliau. Silakan Bang, silakan. Ya, itu Burunda, mungkin, saya tambahin sedikit. Bang Rio Iya, Bang Rio ini sudah bekerja sama Kodondi. Hak paten dia untuk apa kemarin Bang Rio? Alat- untuk ini alat untuk debat. timer untuk debat ya. Saya waktu itu sempat sumbangkan juga Bang Zuma. Kalau Bang Zuma mau berdebat secara offline, insya Allah saya akan sumbangkan juga alat timer untuk debat Bang Zuma. Dia yang menciptakan Masya itu. Allah. Ya, sudah kami Hebat ini. sudah saya iniin sama Kodondi yang Alhamdulillah, Masya Allah. Iya bang, kita tinggal tunggu penggawa-penggawa kita turun tangan untuk menyelesaikan PR supaya sekolah ini bisa benar-benar terrealisasi segera gitu. ya, siap Bang Zuma. Ya, karena kalau saya lihat ini Masya Allah kan nanti untuk taraf internasional ya Bang Zuma, mungkin nanti Bunda Mila juga bisa kasih insight terkait misalnya kalau di Amerika apa ya Bunda ya, I Cambridge. do my best ya. Cambridge I do my best Bang Zuma. Nah, itu Guys, insya Allah kita bisa bantu ini juga Bang Zuma. Insya Allah. baik. Mungkin itu, mohon maaf ini sekali lagi Bunda Nora, saya dari tadi izin naik, mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Karena kita kan di sini memang room diskusi. Iya. Oke. Ya, iya Bunda Mila, sekali mungkin ini sedikit Bunda Mila, nanti mohon dicek juga DM ya Bunda Mila. Saya Boleh. kirim nomor WA. Iya. Karena Bunda Mila kan Ya, saya mau belum bikin sempat sesuatu. lihat, maaf sekali nih, kita kan beda waktu ya. Nggak apa-apa. Ya, Nanti nggak saya apa-apa. pasti cek. Insya Allah. semoga lancar ya Bang, semoga lancar ya Bang ya, kita doakan Bang ya. Amin. Hatur nuhun semuanya. Terima Ya. kasih. Makasih. Saya mohon turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang pintar nih Bang Zuma.
Siap, Masya Allah. Wah itu tadi, yang Oten tadi, nampak kali setiap minggu dia ke gereja itu. Setiap minggu ke gereja, nggak pernah lepas. Kenapa aku bilang? Itu kan bahasa-bahasa pendeta yang disampaikan kemari, ya kan? Inilah daging lah kemarin semua. Bahasa-bahasa pendeta disampaikannya ke kita. Yang dia sendiri pun nggak paham. Aku pun pening tadi tahapan hidupnya. Orang bicara Taurat kok ke daging. Apalah, ten mungkin sakit kepala, ya kan? Bicara Taurat kok ke daging, itulah. Jadi bolehkah kita menyimpulkan ya teman-teman ya, setelah kita melihat hasil diskusi Oten ini, kira-kira boleh nggak kita menyimpulkan kalau Tuhannya Oten itu bapak-bapak gereja atau pendeta? Boleh nggak kira-kira? Ya kan? Ya kan bapak-bapak gereja, pendeta. Jangan, Boleh nggak? boleh. Enggak, jangan ya. Nggak Boleh ya. lah. Ya Jangan. enggak, karena kan perkataan Yesus tidak diikutin. Kitabnya juga tidak diikutin. Jadi siapa yang mereka ikutin? Ada yang mereka ikutin kan enggak? Apa yang aku katakan bukan Paulus lah yang Hah? diikutin. Paulus lah. Ya enggak, Tuhannya. Enggak, Kan karena ada perkataan susah Paulus pun enggak. ceritanya. Perkataan pendeta, tengok kayak tadi lah. Apa yang disampaikan pendeta disampaikannya ke kita. Yang dia sendiri pun enggak paham. Ini kuning Oten nih ditanya Taurat, sama ke kemarin ku tanya penggenapan itu apa Ten? Oh iya penggenapan, coba aku tanya lah kau, apalah penggenapan? Penggenapan itu cuci piring katanya. Kan gila cuci piring penggenapan, ada gila Oten ini ha? Cuci piring. Bayangkan lah, kok bisa cuci piring? Iya, karena di apa entah apa jawabannya, udah aku maki aja, gila kok ya aku bilang. Penggenapan cuci piring dari mana jalannya? Nah gitulah, nggak nyambung, sakit kepala kita nengoknya. Menembol dari Kobelender. Bukan. Siapa dulu? Ya. Kenapa? Minum boldrek, kan? Ergus. Oh iya. Ergus. Yang naik Ingatnya kan? Kristen ya. Apalah di hukum Taurat nih yang salah? Ketika Yesus datang membawa hukum Taurat, emang salahnya apa hukum Taurat ini? Kenapa harus dihilangkan gitu loh? Hah? Kenapa harus dihilangkan? Jangan, apa salahnya menghormati kedua orang tua? Salahkah? Ketika ada di situ hormati kedua orang tuamu, ayah ibumu. Salahkah kita menghormati kedua orang tua? Kenapa harus dihilangkan? Ketika Yesus mengatakan kepada manusia, hei semua manusia jangan membunuh, jangan berzina. Salahkah itu aturan itu diberikan kepada manusia? Kenapa harus dihilangkan? Hah? Coba lihat, dihilangkan hukum Taurat ini. Kan gak ada yang salah. Justru penggenapannya itu, ya kita tanya, mana sih penggenapan? Orang ini pun nggak tahu penggenapan apa. Penghilangan yang ada semuanya. Hilang semuanya. Banyak kali. Galatia 2:16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Banyaklah, banyak kali penghilangannya, entah mana pun penggenapannya. Justru penggenapannya itu ada di Al-Quran. Wow, kalian nggak tahu penggenapan? Di surah Al-An'am 151, katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dimintakan kepadamu. Pengenapan tentang hormati orang kedua orang tua jelas. Di mana pengenapan? Di Al-Quran, di surah Al-Isra tuh. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada kedua perkataan yang baik. Itu pengenapannya jelas kan? Cuma di situ hormati orang tuamu. Yang parah itu kata Yesus ya, ketika seorang murid bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup kekal? Disampaikanlah Yesus, jangan membunuh kan. Nah, harusnya di situ disambung,
jangan membunuh kecuali bunuh Tuhan. Ya kan? Jangan membunuh. Parah juga ini ibu ini. Oh, Tuhan dari Jangan Iya, lah menambah-nambah. Maksudnya kata Yesus jangan membunuh. Kalau Sementara dilihat pembunuh, keadaannya, iya ya, ada betulnya juga. iya, pembunuh. Jangan kau membunuh kecuali Tuhan. Iya, bagus juga. Nah, tambahan itu Oten. Saya langsung lapar loh dengarkan ini. Jadi mau makan, Bang? Matius 19 kan itu. Pembunuhan berdarah-darah ini diimani sebagai karya keselamatan. Nggak ada otak tuh. Enjo minakana sumpah yang kasih bereng, kasih enjo. Gunanya kita wa kareng Allah Ta'ala. Kasih membunuh Tuhan. Turun ke bumi. Nampak di pamit doroki. Ambalas ya nana. Bahasa apa tuh, Bang? Bahasa Thailand tuh, Thailand. Bahasa Ru, Thailand pinggiran. bahasa Ru, bahasa Ru. Ampun. Itulah ke ini mereka. Jadi betul kata si juga ya 1 Korintus 4:10 itu oten oon karena Kristus demi menuhankan Yesus dia jadi oon. Beleng-beleng dia, beleng-beleng. Kata Ustadz saat tuh Jelas-jelas beleng-beleng. kata Yesus jangan membunuh. Pembunuhan berdarah-darah diimani sebagai karya keselamatan. Kematian Tuhan diimani sebagai suatu kasih. Tidak ada otak memang kalian. Lanjut. Jangan kita begitu belas. Ada tunjuk. Enggak. Mereka memang dari kecil sudah diajar. Lanjut dulu. Silakan. Diajarkan kebohongan dari kecil turun temurun. Kencang kali suara blender, ay. Oh kencang ya. Udah. Jadi waktu aku pernah ke rumah Oten di ruang tamu, ya kan? Aku melihat mamanya ini ngajarkan anaknya masih SD kelas 3-4 lah kalau nggak salah, ya kan? Nah belajar, nah ada PR mu nak, ada mak, ya sambilan ditanya, mamanya bertanya sama anaknya, nak Yesus Tuhan nak, Tuhan mak, Bapak Tuhan nak, Tuhan nak, mak, Bapak Roh Kudus Tuhan nak, Tuhan mak, katanya. Jadi berapa Tuhan kita nak? 3 mak. Salah nak, nggak boleh 3, 1 nak, 1 katanya. Dimarahinya anaknya coba. Hah? Dimarahin loh, kok 1 mak? 1 nggak boleh, bukan 3 nak, 1 loh. Cemananya mama nggak sekolah dulu mama ini ya katanya. Mana pula 3 lah mak? Tidak, 1 loh nak katanya. Coba yang benar disalahkan coba lah. Mama ini lucu, nggak sekolah mama kurasa ya katanya. Aku dengarnya ketawa. Bukan 1 Tuhan kita nak, tapi pertanyaan mama tadi 3 loh mak. Coba mama ulang lagi, coba mama ulang. Ya, Yesus Tuhan nak, Tuhan. Apakah Bapak Tuhan nak? Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Berapa nak jawabnya? 3. 1 nak, nggak boleh gitu, nggak boleh. Pantang itu, pantang katanya, pantang katanya. Coba lah, dibilangnya pantang. Aduh mak, anak sekolah kan masih lugu ya kan, kelas 3 kelas 4. Coba lah, dari kecil udah diajarkan kebohongan. Mama ini lucu lah, anaknya pun bijak pula nih, pintar. Coba lah mamaku tanya, mama kayaknya nggak sekolah ini mama ya, mana rapot mama ini, bohong aja mama katanya. Jadi diajarkan anaknya lah, coba mamaku tanya katanya. Dibilangnya gini, mak, kucing itu hewan mak, hewan nak katanya. Terus burung itu hewan mak, hewan. Terus kambing itu hewan mak, hewan. Jadi berapa hewan mak? 3. Nah pintarnya mama, loh tadi kok bisa 1 katanya, coba lah. Sama nggak pertanyaannya? Kan aduh mak, sama nggak tadi pertanyaan? Itu mamanya tuh namanya Rasmi loh Mang Blender. Loh ya itu memang itulah di mereka semua turun temurun. Coba diajarkan kebohongan. Kenapa itu sama kita semua Mau emang gitu bilo. Apa ini? Agogo nih gitu nih. Agogo. Hei, pecah piring nih. Susah keluar sana. Dia dong. Jadi itu fakta loh teman-teman. Jadi memang dari kecil diajarkan seperti itu. Bohongan, diajarkan kebohongan. Aku pun pening nengoknya ya, ketawa aku nih. Makanya Bang Blender, mereka maunya kalian aja. Jadi 1 kali 1 kali 1. Iya. Tetap aja 1 Makanya. jawabannya itu. Aduh, aku Nggak pening mau dia nih. tambahan. Kadang-kadang kita juga beginilah Ten ya, apa ya, banyak yang kita pikirkan hidup nih, mikirkan keluarga, mikirkan anak, mikirkan kerjaan, banyak lah. Jadi ketika diskusi sama kalian itu, berharap yang kami pikirkan itu berkurang. Jangan nambah beban lagi, ini enggak, kalian tambah beban kami berarti kan? Kalian suruh kami cari cara cemana caranya 1 tambah 1 bisa jadi 1, kan beban ini sama kami kan? Kan kalau itu ku maki aja lah kalian dah, apalagi
Daripada kau nambah beban, bagus ku maki kan gitu. Kau nambah beban Aduh, ini aku, Blender. kan gitu. Ah. Bentar aja. Manar, Manar, Manar. Halo Manar. Manar. Udah lanjut. Ayo kepalaku. Yang benar disalahkan, coba disalahkan sama anaknya. Anak-anak masih polos. Astagfirullahaladzim, kayak gitulah. Salah, nak nggak boleh tuh, nak pantang katanya, pantang dibilangnya. Bah, cuman nih mama nih, pantang. Pertanyaannya kan, kalau tadi jawabannya Tuhan, hantu, hutan, boleh. Satu Tuhan. Ini Tuhan, Tuhan, Tuhan. Berapa? 16. 16. Kan cuman nggak penting kita. Kemana coba? Kan kebodohan kan? Aduh, sampai sekarang pun siapapun, Paus dari Vatikan pun nggak akan bisa dia menjelaskan Tritunggal ini. Sampai sekarang, coba kalian tanya. Pernah itu bertanya itu? Apa kata Paus? Dia cuma jawabnya gini aja. Kalau bisa kalian jelaskan kepadaku bagaimana koplok di kepala itu bisa lengket. Gimana coba? Bisa kalian jelaskan itu? Gimana bisa lengket? Hah, coba, bisa nggak? Tahu lah kalian jawabannya itu. Sampai sekarang dia pun nggak paham masalah Tritunggal ini. Mutar sana, mutar sini, pening kita merah Tritunggal. Kalian nggak, coba, nggak akan paham. Bentar dulu Blen, sebentar. Bunda Mila itu di sana jam berapa sekarang Bun? Malam ya? Atau siang? Atau pagi? Bunda Mila. Sekarang ini Iya. sebentar 6.30 maghrib lewat udah. Oh maghrib. Oh. Maghrib tuh Berarti kira-kira duluan sana 40 ya, menit duluan yang sana lalu. ya. No, enggak dong. Saya masih Oh, berarti hari terlambat di sana. Saya masih hari ini, masih hari apa namanya hari ini? Hari Rabu. Hari Rabu. Rabu malam. Makanya kadang-kadang kalau sampai pagi itu saya masih seger jagain Komal. Yang di Indonesia udah teler semua kan? Tidur. Iya, Teler ya. tidur, iya. Nah, saya yang jagain, Iya, ya. kesehatan nggak naik, bener. Kebantulah sedikit-sedikit, Iya, insya iya. Allah ya. Masya Allah. Sehat selalu ya Bunda. Sehat, insya Allah sehat. Mana hotelnya? Kawan-kawan yang Kristen silakan naik, kawan-kawan yang mau naik, yang mau berdiskusi, kawan-kawan Kristen, para penyembah anak manusia yang dilahirkan dijadikan Bunda Tuhan. Nadia bantu Silakan promosi naik, dulu silakan dong, Bunda dimulti. Nadia. Ya silakan Bunda. Bunda Nadia aja yang hostnya. Iya, Bantu Bun, iya, promosi, bantu promosi, follow akun di Bunda Mila biar banyak yang nonton. Oh, Oh, oke. iya. Oh, Saya ya follow-kan ya. siap. Silakan Iya. di follow Bunda Mila iya. semua teman-teman ya. Buat Ya, teman-teman yang Tejin Pol di atas. 1,6 mata meminding. Saya tahu cuman 200-300 para utun-utun yang ada di bawah kafir-kafir. Ya silakan follow Bunda Mila ini belum bertambah nih, belum bertambah. Saya lanjut ternak terus. Oten Ayo. juga. Saya ternak oten nih. Biar Bunda Rama kalau buka koma oten mau naik. Cadangan banyak. Iya. Bunda. Oh, itu kena Bennett yang akun kemarin Kena, tuh. iya makanya ini baru hidup lagi. Saya ada 7 loh, bukannya 1, 7. Masya Allah. Nah, udah kena Padahal semua deh. Bunda bukan terlalu apa kali Nggak ya, terlalu, barbar tapi ya. saya ngomongnya suka tajam juga sih, suka tajam. Kalau Bunda Tajam Rama silet buka, ya? Bunda Rama sama saya kalau buka komal, Oten nggak mau naik, katanya serem itu. Nah tuh gimana coba? Belum apa-apa mereka udah nggak mau naik, ya kan? Padahal Iya. enggak loh, Biasa. sekarang kita baik sekarang udah berubah, Mereka nggak ini- kayak dulu. Lagi aksi kepanasan, panas wajar karena kalah bom-bom kemarin. Wajar. Benar. Bunda Milanya Tidak di masalah. follow. Bunda Milanya di follow. Ayo, coba saya tengok nih. Udah berapa Bunda Milanya? Teman-teman Terima di follow kasih. Bunda Milanya. Ya Allah, udah banyak ya Bunda. 6.000. Banyak ya? Iya udah banyak, mau digenepin 10 biar saya dengar Bunda Nora, target saya apa? Kalau saya lagi ngikut Komal, orang-orang ini ikut, mereka netizen kita nih banyak yang bilang Bunda Mila bikin kuis. Nah kalau mereka nggak follow saya gimana mau bikin kuis, ya toh? Iya, Itu benar, kan saya gilir kan ke Mbak Buya, Bunda Rahma, ke Kian Santang, ke ini. Lah kalau mereka nggak follow saya gimana mereka tahu kalau saya buka Komal, ya kan? Betul. Itu dia makanya jadi nggak apa-apa. Ke roomku aja Bunda. belum pernah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar dulu Bang, jalan lurus. Ke roomku aja Bunda belum pernah. Ke mana? Ke Nanti oh aku share. ya nanti naik lah nanti. Insya Kita Allah. bagi-bagi hadiah insya Allah ya. Jalan lurus.
Ya, Sambil tentep layarnya saudara-saudaraku ya, kencangin. Siapa di jalan lurus? Salman kak, akunku di report kak, nggak bisa live. Iya, siapa jalan lurus? Di Salman lo kak, Ibu, Pasar Ibu. Pasar Ibu Muayat. Tentep layar ya Enggak, teman-teman Kak ya. Nora udah tahu. Oh. Kenapa Yang di- namanya kayak begini, Dek? Jalan lurus, nggak apa-apa kak. Terus ini Saya nggak usah dibesarin lambangnya. Bunda Nora, biar Bang Zuma nggak yang di apa-apa, atas. tapi mau di-follow. Oh, saya ntar ke tombak. Kencangin lagi polo-polo sama Bunda Mila ya, Bunda Mila Amerika. Terima kasih. Apa jalan lurus itu lambangnya tuh apologet, itu APII pusat biasanya. Oh nanti tak ganti. Kita Iya. dengerin itu. Iya sorry. Salman Khan yang mana nih? Kak, Bukan Salman Khan. yang kemarin telepon 3 sama Bang Faruk di Oh, Tangerang. ini Bang. Oh, iya. Loh, kemana dia? Wak Salman tuh, Wak Salman. Iya. Salman. Digantilah apanya? Apa namanya? Diganti foto profilnya. Terus namanya kalau bisa ya jangan itulah. Ya, apa ya? Nah. Oten, teman-teman Kristen ya, kalian itu janganlah menghakimi, jangan menjas ya. Kalian pahami dulu, sikit-sikit kalian mengatakan lah kami fiktif macam lah, nggak boleh gitu, nanti ketampol ke kalian sendiri ya Ten ya. Kalian aneh-aneh kalian tipping. Pablo. Aduh, Pablo Yakuza. Minta permintaan naik, tidak dijawab, tidak bersuara. Kalau masalah yang fiktif ya, cobalah. Kita ini sama-sama tidak di zaman itu. Semua tokoh-tokoh itu pasti meninggalkan sejarah. Nah, apakah ada sejarahnya Yesus? Coba, ketika kalian wisata rohani, kan semua kan canggih di internet ada. Coba lihat, ada nggak kira-kira jejak Yesus teman-teman? Dibanding dengan jejak Nabi Muhammad. Coba. Sedangkan di sini aja tokoh pahlawan, gak usah kayak gitulah. Yang terkenal ya, yang pernah terkenal. Kalau dijadikan nama jalan, gitu ya kan? Dijadikan nama jalan, jangan kan itu. Benyamin aja pun dibuat nama jalannya. Seorang tokoh kan. Ini Yesus ada nggak di Israel sana? Ada nggak pertinggalnya? Kalau kalian tanya Nabi Muhammad fiktif, aduh ya Allah Robi, kuburan Nabi Muhammad pun dijaga, ada diziarahi presiden. Di mana fiktifnya? Kadang-kadang aneh lah, kalian bodoh kali kalian ngomong kayak gitu. Sapa dulu bentuk kan? Sang Kuria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam. Aku cuman sebentar aja, karena apa? Karena saya tahu Komal ini hanya isi 9 orang, karena nggak mungkin cukup kalau naikkan Oten, saya paham. Cuman saya ingin menyampaikan sebentar bahwasanya teman-teman Muslim, saya berharap semuanya bersatu, jangan ada yang terpecah belah. Ya, saya ngomong gini karena pasti ada alasan kan gitu kan. Intinya saya minta tolong teman-teman Muslim bersatu ya. Jangan sampai terpecah belah, jangan mau diadu domba. Ingat kata kuncinya, jangan mau diadu domba. Ya, itu aja pesan dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Bang Blender, Bunda Nora. Kenapa? Ya. Ada alasannya dong. Iya. Ya pokoknya begitu. Jangan mau diadu domba sama Oten. Mau dia domba. Iya, oke gitu aja ya. Yuk, Gurunda Zuma, Oke, siap. Bunda Mila, Bunda Rahma, semuanya saya pamit izin undur diri. Sehat-sehat Oke. selalu saudaraku Muslim semuanya, Bang Blender semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siap. Sebentar ya, saya naikkan dulu satu orang. Jadi maklum aja lah kalau ada suara kotek. Itu entah ayam tuh lagi berkotek pula dia. Dai, Bunda Mila Dai sejuk, seruja, seraju, siapa nih? Dai Sejura. Ya, Dai Sejura. Selamat malam. Agama apa?
Alhamdulillah masih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami naikkan yang Kristen dulu ya Bang. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum. Jadi Dimaklumkan, saya teman-teman Kristen yang semalam kalian ketika bom-bom KU banyak kali kalian membodoh-bodohi bom-bom. Itu bukan pendeta lah, inilah macam lah, bodoh lah. Coba kalian naik sekarang kemari, kalian yang menjawab. Silakan. Merasa kalian jago, bisa kalian menjawab seolah-olah semalam itu kemarin bom-bom nggak kalah. Coba kalian naik kemari jawab. Oten. Ya, laga lempong. Saya mau ngasih Bang Laga Blender dulu lempong. nih. Bang Blender. Wah, kepencet Mbak. Tetep tadi kepencet, turunkan aja. Oh iya ya. Turunkan aja Kasih Mbak. duit aja Bang Blender, saya kasih duit aja ya. Ya, aduh. Masya Allah. Aduh. Masya Allah. Ya kan? Jazakallah. Bunda Makasih Nora, Bun, Bunda sehat Nora juga selalu. belum. Sehat selalu. Amin. Makin nanti semoga. Masya Allah. Sehat selalu. Ini di Medan Bunda. bukannya udah malam nih Bunda Nora. Masih terang benderang. Saya kan dibilang Oten Oh, kan kebalikan. kabur, Iya, Bunda, benar. keluar Benar, negeri. Makanya saya bilang selamat malam. Ulang Oh, tahun lagi di luar Bunda Nora negeri hari toh. ini. Iya. ada saya ayam, keluar Tahun ya negeri. Bunda Nora ya. Ulang Bunda tahun. Nora. Iya Bunda. Di luar negeri ada ayam kah? Melihara ayam petelur dia. Iya. Iya. Ada Ada ayam. ayam. Di luar Bunda negeri di Rama Amerika kan monitor. ada ayam kan Bunda bilang. Ada. Tapi ayamnya nggak kayak gitu kotek-koteknya. Nggak usah singa Bun, paus saja, nggak usah singa paus. Astagfirullah. Udah lama. Ya hari ke paus. Saya kasih ini aja lah. Yang lucu-lucu buat Bunda Rama, yang lucu-lucu. Uang. Yang lucu-lucu. Wow. Nah, Terima kasih. Ya Allah, barakallah. siapa lagi udah selesai kan? Itu dikentutin bom-bom tuh, bom-bom dikentutin itu. Ayamnya mau bertelur, iya. Bunda Mila mudah-mudahan sebagai benteng komal-komal Islam, amin. Main aja. Yang penting tuh kita tuh sehat. Lain nggak ada. Sehat. Amin, yang penting. sehat-sehat Bunda. Kalau sehat tuh bisa ngapain itu? Bisa semua bisa. Ya paling tidak ya teman-teman ya, dengan kita ada di sini yang di bawah netizen saudaraku, dengan mendukung saja. Harapan kita semoga Allah melindungi ya. Dengan kita mendukung ini semoga Allah melindungi anak keturunan kita ya. Karena masalah hati Allah yang punya. Kita nggak bisa menyangka, contoh Taipudin bekas pesantren, ketika bekas pesantren bisa jadi murtad. Nah ini kita nggak tahu ya, kita nggak bisa. Jadi harapan kita semoga Allah melindungi anak keturunan kita lah. Bekas pesantren itu on. Si Pendi coba. Bagaimana perasaan orang tua tuh? Bagaimana? Coba seandainya terjadi sama kita, ya Allah jangan sampai lah. Jadi makanya kita di sini mendukung harapan kita. Kencangin tep-tep layarnya saudaraku, kencangin tep-tep layarnya ya. Kencangin tep-tep layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Oten, naik kalian yang merasa kalian jago. Kalau enggak kalian nggak bisa menjawab, berarti telah. Jangan kalian mengomentarin banyak kali congor, Oten. Nah, naik kalian. Kalau merasa bom-bom itu nggak benar atau gimana, kalian naik kemari jawab. Jawab pertanyaan Jumat, silakan naik kalian. Ah, itu. Jangan kalian keluar congor kalian macam ayam aja kalian congor kalian itu. Sana sini. Jelas harus kalian terima itu, Bos. Ah, jadi ketika kemenangan Bang Jumat itu harus kalian terima. Jangan kalian, alah ini apa-apa. Ayo naik kemari jawab. Ah, itu dia. Jangan apa, itu kenapa? Kenapa bom-bom itu kalah? Karena panik ketika tidak bisa menjawab, tidak ada datanya. Bisa pula ke Petrus tentang Taurat, apalah ke Petrus pula, enggak aja, kan enggak nyambung. Orang banyak legalitasnya tentang Taurat kok ke Petrus. Zaman saat itu emang Petrus saja rupanya orangnya, kan banyak yang lain. Ada Matius, ada Markus, kalau dia mengarah ke situ. Yang diminta datanya mana, yang masalah legalitasnya itu kok kemana-mana. Coba, itu karena apa? Kepanikan dia tidak bisa menjawab, makanya kena pelanggaran. Panik. Kawaten kan kalau udah nggak bisa menjawab kejang-kejang. Nah itulah dia. Makanya terjadi pelanggaran.
karena nggak sesuai data. Paham kalian ten? Mencret kamu nggak akan datanya itu. Kepedean kali kan pakai punya yang disalahkan si Superboy pula tuh. Superboy pula yang disalahkan. Lo udah gila kalian dah. Superboy pula yang disalahkan. Aneh kalian memang. Memang kalian memang nggak mau kalah kalian memang. Iya Oten ini memang aduh. Memang sifat nggak mau kalah. Mau remes saja kalian ya. Mau remes saja. Cubit mau, dicubit balik nggak mau. Menghujat kami boleh. Dibalas nggak terima. Kan aneh. Ajaran tampar bibir itu kalian yang ngajarkan itu, bukan kami. Arah kali kalian memang. Jangan menghujat. Apa dulu yang baru masuk bom? Aduh. Bom pula malah. Siapa dulu yang baru masuk? Jangan sampai mimpi ya, jangan sampai mimpi pakai bom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disapa dulu orang yang bom. Jadi ingat bom aku, Bang. Ya, Bang Lirsat Muslim. Ada yang mau disampaikan, Ya, Bang? Muslim. Ini tadi kan Abang Zuma udah bilang bahwasanya ada dengar tentang kalau kata Allah sudah dihapuskan dari Bibelnya, mereka katanya Islam akan nggak ribut-ribut lagi gitu ya. Tapi kata Bang Zuma juga tadi kan sepertinya mereka tuh tidak akan pernah diam, dia melakukan beberapa strategi lain, nggak pernah diam gitu. Nah, terbukti dengan adanya patung Yesus yang menyamar jadi Sunan. Nah itu, mohon tanggapannya ustaz-ustaz kita dan bunda di Komal ini. Saya ingin dapat gambaran gimana nih sikap kita ini. Loh, Jadi patung Yesus digambarkan seperti wali yang ada di Jogja itu. Sampai Terima kiamat, kasih. Bang, sampai kiamat ada aja nanti habis itu patung apalagi sampai kiamat memang gitu dikata Al-Quran, Bang. Gimana lah tanggapannya, Iya, Bang? benar. Iya, pemerintah Mereka di tidak sana akan lah, pernah diam Bang. sampai kita mengikuti mereka ya. Iya, oke, Bang. Iya. Oke, Bang. Yuk. Terima kasih Bunda. Sama-sama, Bang. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bom narasinya. Nah, coba ini mau ngajak debat lagi diskusi. Temanya pula siapa Tuhan yang hantu, gilanya orang tuh. Jadi orang tuh memang apa ya, faktor apa, emosi kebencian, jadi tema pun kayak gitu. Kalau itu sama aku 15 menit aja nggak usah pakai data. 15 menit kalau temanya itu nggak usah ngomong juga mamaku yuk. Apa aku bilang? Ada sebuah kalimat yang disebut bangkit dari kubur adalah siapa? Hantu. Bangkit dari kubur disebut hantu. Teruskanlah. Bangkit dari kubur. Nah, hantu ya. Dah, nggak usah jauh-jauh kita. Itu nggak usah jauh-jauh ke bom ya. Yang disebut bangkit dari kubur adalah hantu. Pertanyaannya, Tuhanmu bangkit dari mati tidak? Iya bangkit nggak? Pernah mati. Udah hantu. Yang kedua, apakah kau buktikan depan itu? Matius 4:26. Sekarang ya nggak usah pakai dalil, itu aja. Nggak pakai dalil, pentingnya kan Tuhannya mati, bangkit, udah apalagi samanya itu dengan hantu. Udah, yang kedua, buktikan, tunjukkan dalil kepada kami kalau Tuhan kami mati. Udah selesai, habis, game over, enceng, udah 15 menit, selesai, udah Seru itu kayak aja gitu. Gak seru kayak gitu, Bang. ya makanya bodoh kan. Ya harus dipermalukan sampai babak belur lah. Kalau kayak gitu langsung langsung kayak gitu selesai. Itu namanya Bang Blen, namanya definisi mempermalukan diri sendiri. Kita mengikutin aja alur bom gitu loh. Boleh izin nggak? Saya mau ngucapin bela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayah, mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Kita kemarin itu belum ada seminggu ngomong panjang lebar sama siapa namanya Pak Dokter. Tapi ajal kita udah nggak bisa berbuat apa-apa ya, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau orang baik, beliau orang pintar. Ada salah-salah kata dari beliau. Nggak ada. Kalau ke saya sih, insya Allah kita terakhir ngobrol tuh enak sekali. Beliau lagi selesai, memang ada pernapasan masih agak susah dia bilang, tapi semua tuh baik-baik aja. Ya, ajal kita nggak bisa tolak ya. Itu aja. Lanjut teman-teman.
lanjut. Bang Juma masih monitor. Mana tahu biar oten-otennya terpanas di bawah. Terkapar-kap. Oh Allah, aku nggak boleh ngomong banyak. Gara-gara bom-bom kalah, sudah aku buat lagu untuk bom-bom. Bom-bom, wahai bom-bom, badan bom-bom besar kali. Badan bom-bom buntal kali, burung bom-bom kecil kali. Marah dia, kurang ajar blender tuh katanya. Sakit hatiku dengarnya. Turun timbangan 2 kilo. Turun timbangannya. Semalam bom-bom mikir dia. Karena gini dia, semalam dimarah-marahi dia loh waktu kalah tuh, dimarahi dia sama oten-oten. Ah kau ini segala macam, stres juga dia tuh, stres. kurasa kalau udah kayak gitu mau dekat-dekat mau sadat juga kurasa itu ya, betul dimarahi pula, bukan didukung. Ini ada yang baru masuk. Siapa baru masuk? Siapa baru masuk nih? Yusuf, ya nampak. Ya, buat oten-oten. Oten-oten, kalian di sini ya, jelas ya, jelas. Artinya ini bukan menang, kebenaran. Semakin jelas kebenaran Islam, semakin jelas kebenaran Islam, semakin jelas kebenaran Al-Quran itu ya. Kalian tidak mampu membantah, ya. Kalian tidak mampu membantah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang Juma. Berarti jelas kebenaran Islam tuh dan benar agama Islam adalah agama benar. Tenang dulu kau modal sono aja kau bising kali, naik kau bising kali, panas kau. Udahlah kalau udah dale kau udahlah naik menyapa, jangan kayak longor gitu kau. Iya kau macam orang Kristen kau tengok. Enggak, macam orang Kristen kau, nggak ada sopan kau, nggak ada adab kau. Orang Kristen kan kayak gitu, nggak ada adab. Kau orang Kristen kau? Kristen kau nih? Dari tadi juga kau nggak beradab, gimana sih? Kristen kau nih, tanya. Karena kalau orang Kristen kayak gitu nggak ada adabnya, aku tengok. Kau Kristen nggak nih? Udah, aku naik bukan mau ngobrol samamu. Enggak, maksud aku tanya dulu kau. Karena orang Kristen kayak gitu semua rata-rata nggak beradab. Kayak kau ini, makanya aku tanya, kau Kristen nggak nih? Kayak Kristen kau tengok. Naik bukan mau ngobrol samamu, udah kau tenang aja. Iya, ada adab kau. Kenapa kau panas? Yang menyapa kau, longor juga kau. Banyak kali gaya kau. Ngapain kau? Nanti disapa kau nanti assalamualaikum, bukannya kau jawab. Mau ngapain? Kamu ngapain sekarang? Ngomong Bang Juma, mau jawab. Kamu jangan merasa. Ya udah, kamu jawab pertanyaan kemarin dari Bang Juma ya? Ya, aku mau bertanya sama Juma ini. Banyak kali kau. Pikirnya kau menjawab. Ya, diskusi dikit. Ya udah, kau tenang aja, kenapa sih? Kali kau, orang kau naik nggak sopan. Bang Marco, kalau mau diskusi udah tersedia di situ Biblos Bang. Udah kamu tenang aja. 1, 2, 3, 4, 5. Bang Marco, kalau kamu mau diskusi, sini Dale tenang aja. Marco, Dale tenang aja. Sama aku yuk. Kenapa nggak mau sama aku? Ya. Sama aku lah kau ya. 1, 2, 3, 4. Ayo, ini sama aku aja. Tenang aja. Muslim itu adil, Muslim itu adil. Kamu saya tanya. Ayo yang tertib, biar kita dapat poin. Diskusi baik-baik sebentar. Tolong diskusi baik-baik biar kita dapat mengambil pelajaran. Ayo, Oten yang baik ya, lanjut. Sebelumnya kita tanya dulu Bunda, kamu ada Biblos nggak di situ? Nanti kamu tampilkan tanpa ada data. Ini cuma asumsi, nggak ada gunanya. Kamu ada data di situ Biblos minimal. Iya ada data. Saya ada data kok. Tenang aja kamu. 1, 2, 3, 4 Dale. Tolong tenang ya. Tidak perlu kamu menantang begitu, gitu loh. Sekelas bom-bom aja terseok-seok, apalagi model kamu. Sabar, saudariku sabar. Kita kan menunggu Oten nih. Nah, ada sekarang. Iya. Sekarang kita satu-satu aja kita diskusi ya, kita jangan samakan semua Oten, mungkin dulu ini baik, silakan. Gurunda monitor Gurunda atau siapa yang mau berdiskusi dengan Bang Marco. Sama aku ya Marco. Kau pengujat kau. Sama Bang Blender ya Bang Marco. Kau pengujat kau. Udah stay itu Bang. Hore, Gurunda sudah ada. Gurunda sudah hadir. Silakan. Apa cuma? Kan gimana sih? Ini mau berdiskusi Gurunda. Silakan. Silakan. Gimana kawan?
Iya. Mau bahas apa ini? Sedikit aja mau dibahas. Cuman Maksudnya ini sedikit habis nanya lari gitu, bukan? iya, terserah kalau mau kamu narasikan lari atau gimana. Jadi gimana dong? Kita diskusi kasih waktu 1 jam lah minimal gitu. Iya, si Blender udah duluan lari gimana itu? Nggak ada kata lari di Islam itu, bagi kafir nggak ada. Iya, saya mau nanya ini. Silakan. Kebetulan kan kemarin saya nggak lihat debat kamu dengan Bom. Siap. Cuman dari berbagai pembicaraan orang, Iya. saya itu mendapat kesimpulan tentang apa yang mereka bicarakan, kan gitu. Iya. Apa itu, Bang? Saya bertanya ini mengenai kapasitas dan legal standing kamu itu. Mempertanyakan Kristen dalam mengadopsi kitab Taurat. Bukan mengadopsi, mencuri. Diperbaiki bahasanya, Bang. Dilurusin, jangan dipretelin bahasa yang tidak cocok, yang pas. Iya. Mencuri kitab Yahudi dijadikan sebagai kitab di dalam agamanya. Itu yang betul. Karena itu adalah hak milik kepunyaan Yahudi. Ulangan 33 nomor 4. Itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Kalau ada yang punya hak lalu menggunakannya, berarti itu bukan hak. Dan kalau diambil secara tidak sah, itu namanya mencuri. Saya biasa menyebutnya kitab Spanyol, kitab separuh nyolong. Silakan. Ya aja. Misalnya kamu mau mengatakan mencuri. Oh, bukan terserah saya, itu kaidah ilmu. Itu kaidah ilmu. Mengambil milik orang tanpa sah itu namanya maling, rampok, curi. Iya. Sopannya Spanyol, separuh. Makanya saya nyolong. tanyakan apa kapasitas kamu gitu loh. Dari aspek apa yang Anda katakan? Kapasitas dari aspek apa dulu nih? Ya dari aspek iman mula, nggak mungkin dari yang lain. Iman saya jelas. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Nabi Musa di dalam kitab suci saya menerima kitab Torah dan diminta oleh Allah untuk meneguhkan kemudian kitab Torah itu kepada kaumnya. Fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Itu jelas. Ulangan 6, ulangan 4. Hukum Taurat harus ketetapan-ketetapannya ditanamkan kepada anak-anak Israel, cucu-cucunya sampai cicit-cicitnya. Jelas. Kristen di mana posisinya sekarang? Ya, kamu mengatakan Nabi kami, Nabi Musa, ya. Apakah Nabi Musamu itu menyembah Yahweh? Jelas Nabi Musa itu cuma satu, menyembah kepada Elohim pencipta langit dan bumi. Dia menyembah Yahweh. Innani anallah la ilaha illa ana. Yang Anda sebut Yahweh itu siapa? Yahweh itu dewa banci milik Mesir kuno. Orang Yahudi nggak ada nyembah Yahweh. Siapa Yahweh? Siapa Yahweh, Bang? Ayo. Anda ingin menambal kebocoran bom. Silakan Anda tambal. Jangan memperkeruh keadaan bom, memperparah. Yang kita bahas pada saat itu adalah kenapa ada kitabnya Yahudi di dalam agama Kristen. Itu yang kita bahas loh. Dan bom tak berdaya sama sekali. Tengkurap. Jika dikatakan mencuri, kami tidak memiliki legal standing ya untuk mengadopsi. Sekarang mana legal standingnya apa? Sebentar. Ya. Silakan Anda tunjukkan legal standingnya apa? Legal standing untuk mengadopsi kitab Taurat. Ya. Apa legal standing Kristen untuk mengambil kitab Taurat itu apa legal standingnya apa? Kami diajar oleh orang Yahudi. Siapa orang Yahudi yang mengajarkan kekristenan? Tunjukkan kepada saya. Paulus orang Yahudi. Siapa? Paulus orang Yahudi. Paulus orang Yahudi. Tetapi bukankah Paulus kemudian dinubuatkan di dalam kitabnya orang Yahudi di dalam Keluaran 27, Keluaran 49 nomor 27, bahwa keturunan daripada Benyamin akan merampok
milik orang Yahudi dan diberikan kepada bangsa lain. Merampok loh. Jangan melebar, jangan melebar, jangan melebar. Tidak, Anda menyebut Paulus Jangan bukan? melebar. Anda menyebut Paulus bukan? Dari seluruh Anda menyebut muslim yang Paulus pernah bukan? ada, dari seluruh muslim yang pernah ada, Saudara, ya, yang memiliki garis keturunan Yahudi. Coba. saya sampaikan kepada saudara, Anda sudah menguraikan, kami mengambil ada legal standingnya. Kenapa? Paulus itu orang Yahudi. Oke, tetapi apa nubuatan untuk Paulus di dalam kitabnya orang Yahudi? Benyamin adalah serigala yang menerkam pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang. Jangan melebar. Kita berbicara legal standing. Apa legal standingmu? Ya, keberatan kalau Kristen itu mengadopsi kitab Taurat. Muhammad bukan orang Israel, bukan bangsa Yahudi. Coba ini coba standingmu apa gitu loh. Saudara, Islam itu Islam itu saudara, Al-Quran itu saudara, seibarat ada kejadian di luar negeri, lalu kemudian diberitakan di koran yang ada di Indonesia. Bukan mengambil kejadian dan mengaku-ngaku bahwa kejadian itu adalah milik orang yang menulis ulang, enggak. Cuman diceritakan, dinarasikan kembali. Dulu ada kitab diberikan kepada Nabi Musa. Itu di Islam. Kalau di Kristen tidak. Kitab yang diberikan kepada Nabi Musa adalah kitabnya Kristen juga. Nah, ini masalah. Anda kemudian menjilat. Blurb. Paulus orang Yahudi, kata Anda. Oke. Kalau Anda menjadikan Paulus sebagai jembatan, tak ajarin sekalian biar Anda paham. Kejadian 49 nomor 27. Benyamin kakeknya Paulus adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi serigala ini memakan mangsanya, dan pada waktu petang serigala ini membagi-bagikan hasil rampasannya. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku dari keturunan Benyamin. Paham enggak sampai sini? Jadi harusnya Anda menjawab, kami menggunakan kitab Taurat karena hasil rampasan. Dari siapa? Dari serigala. Siapa serigalanya? Keturunan Benyamin. Siapa namanya? Paulus. Selesai. Saya butuh Kristen yang berilmu untuk ini. Paham sampai sini? Lebar kemana-mana cuma. Saya tidak melebar kemana-mana. Legal standing yang Anda uraikan adalah Paulus, bukan kawan? Legal standing Arab apa? Legal standing Arab. Arab tidak mengambil kitab Taurat. Loh, tidak mengambil kitab Taurat, tapi semua Taurat gimana sih? Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Masya Allah. Kena Bang Juma. Aduh. Iya. Lalu aja begitu. Jangan naik kalau mau ngeripot, Bang. Udah. Ya jangan ada meripot dong di bawah. Udah tahu kalah ngeripot. Aduh kalian ini kenapa sih, takut Dia kali tidak kan? menjawab gitu loh. Dia tidak menjawab. Legal standingnya apa? Apa tidak menjawab? Kaunya aja yang on. Ya. Kenapa sih? Ya, udah masih ada, lanjut. Boleh bertanya legal standing kalau Al-Quran mengambil kitab Taurat. Al-Quran cuman mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyyah liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Al-Quran ini sebelum Al-Quran ini telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan, bukan kitab yang mengambil, tapi membenarkan. Kau nggak ngerti apa yang ditanyakan. Legal standingmu itu apa? Hak gugatmu itu apa? Kau bukan orang Yahudi. Nabimu bukan orang Yahudi. Saudara, temanya yang terjadi pada saat itu dengan sendirinya dipilih oleh wakil Kristen. Siapa yang mencuri kitab Taurat? Pertanyaan saya, di Al-Quran itu adakah kemudian kitab Taurat menempel terjemahannya? Tak ada. Di kitab Kristen, adakah kitab Taurat menempel? Ada. Maka muncul pertanyaan, apa legal standingnya Kristen mengambil kitabnya Yahudi? Itu yang mesti kamu jawab.
Saya sudah menjawab tadi. Apa jawaban Legal saudara? standing kami adalah Paulus. Legal standingmu Paulus apa? ini siapa? Paulus ini Legal siapa? standingmu apa? Itu dulu. Kok jadi legal standing? Emang saya ngambil kitab Taurat? Iya. Mana kitab Taurat dalam Al-Quran? Mana? Cerita Musa. Tunjukkan. Itu kan Taurat, diceritakan. Zabur, dan Injil. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kalau seorang beli mobil, terus kemudian saya menceritakan mobil itu, apakah itu sama dengan saya mengambil mobilnya? Kuclu. Mabok sampean ini. Berarti Tuhanmu bukan Tuhan di dalam kitab Taurat. Tak urusan. Yang menjadi permasalahan sekarang ini, apa haknya Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi? Sekarang begini, jika sudah ada pengakuanmu bahwa Tuhanmu bukanlah Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat, maka saya tidak mempertanyakan lagi, gitu loh. Nah, inilah Kristen. Padahal saya tadi sudah membacakan dalil dalam Al-Quran. Kaumnya Paulus inilah kayak ini. Kalau kaumnya Paulus berbicara pengikut Kristus, nah kayak gini. Pengikut Kristus, pengikut penyesatnya kayak gini. Tadi saya membacakan ayat. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fahussa biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Itu artinya apa? Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Muhammad bahwa dulu dia pernah berfirman kepada Nabi Musa. Orang berakal akan nangkap ternyata Allah Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Muhammad. Bagi orang yang berakal, tapi bagi orang botol, pengikut Kristus kayak ini, kayak ente. Anda mengatakan legalitas standing penggunaan kitab Taurat di dalam agama Kristen adalah Paulus. Oke, saya katakan Paulus sudah dinubuatkan oleh nenek moyangnya Yakub di dalam Kejadian 49. Ternyata Paulus itu adalah keturunan perampas, dia adalah serigala. Mampus. Kamu akui enggak? Ya, kamu akui enggak? Kutanya dulu, kamu akui enggak bahwa Paulus itu adalah keturunan serigala? Kau akui enggak? Iya, terserah kalau kamu. Jangan terserah. Harus berdasarkan dalil. Kamu akui tidak? Pastinya dia itu adalah keturunan Yahudi dan dia memiliki. Kamu akui enggak bahwa Paulus itu keturunan serigala? Jadi mitos. Kamu akui enggak bahwa Paulus itu keturunan serigala? Saya ulang pertanyaan saya. Tidak, kenapa sih ini? Kamu akui enggak bahwa Paulus itu keturunan serigala? Keturunan Yahudi. Keturunan serigala. Loh, baca dong. Saya baca. Benyamin adalah baca kita para 22 ayat 3 apa itu pengakuan Paulus. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Kamu akui enggak kalau Benyamin ini dinubuatkan oleh ayahnya sendiri Yakub kalau dia seperti serigala? Kamu akui? Paulus keturunan Yahudi. Baca Kisah Para Rasul. Gimana sih? Di mana tertulis Paulus keturunan Yahudi? Iya, Kisah Para Rasul 2. Ini di kitab Filipi 3 dia mengaku dari keturunan Benyamin. Kok jadi ke Di mana dia Loh, itu suratnya Paulus itu. Kok kamu enggak tahu? Pengakuan Paulus dengan mulutnya sendiri, kawan. Pengakuan Paulus dengan mulutnya sendiri dalam kitab Filipi 3 saya bacakan kepada saudara biar saudara itu tidak sombong atas kebodohan saudara sendiri. Di dalam kitab saudara Filipi 3 diterangkan kemudian Paulus itu menerangkan kalau dia adalah keturunan Benyamin. Saya bacakan kepada saudara. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku adalah orang Farisi dari keturunan Benyamin. Tuh, pengakuan dari mulutnya. Iya. Jadi Paulus bukan keturunan Yahudi. Yahudi itu Yehuda, Cak Ayu. Yehuda dengan Benyamin itu saudara. Hei, Yehuda itu kakak. Yehuda itu kakak, Benyamin itu adik. Jadi dia keturunan Benyamin, bukan keturunan Yehuda. Alamak, saudaraku pengikut Kristus ini ya. Gimana dong? Jadi Paulus, dari tadi saya naik, kamu tidak ada memberikan jawaban pertanyaan saya. Apa sih orang ini? Kamu ingin mau jebak saya dengan jebakan apa? Enggak akan mempan. Karena Al-Quran, bukan
Apa dasar hak gugatmu itu apa? Dasar hak gugat Saya tidak menggugat Cak Ayu. Saya bertanya, siapa yang mencuri kitab Taurat? Saya tidak menggugat. Saya bertanya, kenapa orang Kristen menggunakan kitab Taurat? Saya bertanya, loh, mana ada saya menggugat? Silakan dengan kesesatan saudara. Saya cuman bertanya sesuai dengan tema yang kami pilih. Siapa pencuri Taurat? Saya tidak menggugat. Saya memaparkan fakta di lapangan. Sekarang ketika Anda menjilat Paulus, ternyata Paulus keturunan dari Benyamin. Pertanyaan saya, keturunan Benyamin lakunya seperti serigala. Betul apa betul? Apa arti mencuri? Coba Alamak. apa arti mencuri? Bang Juma, Mencuri. Ya. maaf Bang Juma, kita geser dulu ke Pak Ari Tonang, ini kayaknya pendeta. Bang Marco, Ya, lebih bagus berdasarkan daripada asumsi jemaat aja biasa. dari tadi. Ya, betul. Selamat siang Pak Topan. Sebentar kau. Ya, saya mau tanya begini. Ya jangan, baru masuk sudah mau tanya. Sabar dulu lah kalau masuk. Saya mau tanya gini. Sabar Tunggu, Bang. dulu, Tunggu, Bang Topan. pendeta kok kayak begini. Udah panik duluan Bang, jangan Bang. Edukasi Santai aja, tertib Bang. kita, Pak Pendeta. Tunggu dulu, Ya. kan ada tamu. Jemaat tidak akan lari kalau Pak Pendeta bisa memberikan pengajaran yang betul. Penipu ulung itu. Makanya kok diam dulu, pendeta. Nggak apa-apa, Pak Pendeta, nggak Sekali hati apa-apa. keluar orang ada kayak Anda mau mengatakan saya Nanti penipu, kalau nggak serahkan apa-apa. nanti kau cuma. Nggak apa-apa, nggak masalah Bang. Itu kan Iya, pendeta lagi yang bilang. Janganlah di mute. Jangan aja kau, gak kondusif. Pak Pendeta, Jangan. Pak Saya Pendeta, butuh kamu pendeta. Aduh. jangan Kak Nora. Pak Pendeta, kamu perwakilan dari agama kamu, jadi tolong kamu edukasi tertib di sini gitu loh. Buat malu aja. Naik request aja Pak Pendeta. Ya Bang kalau Juma kita mau melayani Dinda Nora, kamu. kalau cari Kristen yang baik jangan di sini lah. Mana ada Kristen baik di Komal? Lucu ini. Pasti semuanya kayak gitu supaya orang lihat, aparat penegak hukum lihat Kristen itu kayak apa, Iya, gimana sih? dijawab pertanyaan saya tadi itu. Jangan cuma mau perlihatkan Kristen baik, terus penghujat Islam aja digulung semua. Biarkan mereka perlihatkan Kristen yang sebenarnya kayak gini loh. Penipu. Nah, silakan. Coba kamu tunjukkan sebagai pendeta apa yang saya tipu. Silakan. Kalau saya tahu nih, kamu mengatakan anak Maria itu Tuhan, itu adalah penipuan. Sekarang kau tunjukkan penipuan saya, silakan. Silakan kau tunjukkan satu penipuan yang telah aku lakukan kepada kalian. Silakan. Banyak kali penipuan. Satu aja. Satu. Banyak kali. Satu aja. Kamu mempelesetkan ayat Alkitab dan kamu Yang mana? sembarangan. Yang mana itu? Tolong tunjukkan yang mana. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Silakan Oke. saudara pendeta, silakan. Nanti videomu akan ku download. Oh, kau jadi kayak gitu. Kirim kepadamu. Kau jadi kayak gitu. Jejak digitalnya ada loh. Kau itu penipu. Ketika Sekarang saudara orang ketika saudara menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan, Anda harus membuktikan saat itu juga. Silakan. Iya. nanti Kalau ya. saya mengatakan pendeta itu adalah penyesat dan pembohong penipu, saya bisa buktikan hari ini juga. Mau saya buktikan kalau pendeta itu adalah penipu? Mau saya buktikan? Jawab dulu pertanyaan gue. Saya buktikan. Perintah kemudian perpuluhan itu hanya diberikan kepada suku Lewi. Sekarang pendeta memungut perpuluhan di gereja. Apa dasarnya? Silakan tunjukkan. Tunjukkan dalilnya perpuluhan untuk non Lewi. Silakan. Ini penipuan. Saudara-saudara jemaat Kristen dengarkan. Ini seorang pendeta. Saya tanya, apa dasar pungutan perpuluhan kepada jemaat untuk orang Kristen yang bukan suku Lewi? Jawab. Jawab dulu pertanyaanku cuma. Riko, teman-teman di bawah, Riko semua, kita akan Riko, tolong teman-teman semua, kita Tengoklah akan seorang pendeta aja. seorang pendeta begini, cara begini, Riko semua. Kenapa dia tidak bisa menolong si Muhammad? Coba. Diam aja. Ya nggak apa-apa. Coba. Kamu diam aja dulu. Jadi Benar Coba enggak lihat. Allah itu ada? Kalau memang dia ada, kenapa dia nggak bisa membangkitkan si Muhammad sampai sekarang? Coba. Maksudnya mau dikeluarkan dari kubur juga supaya dituhankan samamu gitu? Lah, berarti nolongnya nggak ada dong. Cuma hayalan. Sekarang otakmu ada nggak? Bisa nggak dia nolong? Sekarang otakmu ada nggak? Saya tanya. Sekarang otakmu ada nggak? Orang mati. Sekarang otakmu ada nggak? Nabi yang kau Otakmu sembah sekarang. sampai sekarang masih dia makan cacing. Pendeta. Berarti Allah nggak ada apa-apanya dong. Pendeta gini ilmunya. Loh, ayo
Ayo buktikan, mana dalilnya Allah itu ada. Kalau memang ada, kenapa si Muhammad nggak bisa dibangkitkan? Coba. Sekarang yang dikatakan ada itu apa? Gak usah Menurut modal congor, itu aja PR-mu, itu aja. Benar nggak Allah takaran ada itu jangan apa menurut modal saudara? congor. Hei, Iya, saya jangan tanya modal congor. dong. Buktikan. Saya tanya dulu kepada Anda. Muhammad itu apa? kesayangan Allah SWT. Kenapa nggak dibangkitkan? Coba, kenapa dia Untuk dimakan apa? cacing? Untuk apa dibangkitkan? Untuk Kenapa apa? kamu Untuk apa? menyembah yang mati? Siapa yang menyembah yang mati? Siapa menyembah Nabi Muhammad? Kau sembah dia udah mati dimakan cacing. Ini pendeta, kelas pendeta kayak gini coba. Coba lihatlah Pak polisi lihatlah ini pendeta loh. Pak polisi, jawablah. Dia menuduh umat Islam menyembah orang mati. Kenapa dia nggak bisa membangkitkan seorang pendeta coba. Ini kelakuannya nih. Coba penipu ulung. Hei, jangan letak congormu. Masalah kitabmu ini. Kau Islam tapi Alkitab kau Pak Pendeta. Coba lihat. Itu aja pertanyaanku. Allah SWT-mu ada nggak? Tuhan pencipta langit dan bumi Dia itu nggak nanti bisa membangkitkan si Muhammad. Kenapa sampai sekarang dimakan cacing? Bisa ndak Anda berdiskusi baik-baik? Boleh nggak? Kita berdiskusi baik-baik, boleh nggak? Sama itu aja PR. Iya. Boleh nggak saya menjawab pertanyaan saudara? Kalau memang Muhammad nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Ya. Boleh nggak saya menjawab? Jangan mati nggak. Nah ini kesurupan dia ini. Bisa lagi bang. Dia lagi bang. Sebenarnya akhirnya sebenarnya Nabi Muhammad pun akan dibangkitkan kok. Semua orang nabi-nabi dari Adam sampai nanti akan bangkit. Jadi Nabi Muhammad pun akan bangkit gitu. Tidak kesurupan dia. Al-Quran saya menerangkan kemudian wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Masalahnya kamu nggak mau diskusi baik-baik. Kamu nggak mau diskusi baik-baik. Kutanya dulu samamu. Dalilnya di forum. Nggak bisa dia diajak bicara soalnya. Nggak bisa diskusi. Bang, diturunkan aja bang. Iya udah turunin. Mana dalil? Anda turun di bawah ya Anda. Ya, saya maklumi, saya pahami, saya sangat maklum atas kekalahan agama kalian terhadap seorang Bang Suma. Karena dengan kalahnya bom-bom itu sama dengan mengalahkan Kristen sedunia. Kenapa? Karena ini berbicara mengenai legalitas standing sebuah kitab digunakan sebuah agama. Ingat ya, ingat nih, di dalam kitab saudara di situ dikatakan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Ya. Di mana tertulis Yesus bertemu Musa dan Elia? Itu di dalam kitab saudara sendiri menerangkan bahwasanya di dalam pengajaran orang-orang Kristen Yesus pernah kemudian naik ke gunung di dalam Matius 17, di dalam Markus 9. Di situ dia kemudian bertemu dengan Musa dan juga bertemu dengan Elia. Sedangkan di dalam Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 34, diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang terjemahannya digunakan kemudian oleh Kristen tanpa malu-malu. Di situ dikatakan bahwa Nabi Musa dikubur. Tapi kok bisa ketemu dengan Yesus? Berarti benarlah Al-Quran yang mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mati gugur di jalan Allah itu mati. Jangan. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Ini Al-Quran yang mengatakan. Dibenarkan pula tuh Yesus bertemu dengan Nabi Musa, padahal Nabi Musa sudah mati. Kok bisa ketemu? Ternyata memang orang beriman itu tidak mati, mereka hidup di sisi Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Saya balik bertanya nih, PR buat saudara. Level pemimpin agama
Kalau di kami Nabi Muhammad, kalau di Anda Paulus. Yang mengajarkan Anda mempertuhankan Kristus adalah Paulus. Di dalam kitab saudara Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Pertanyaan saya, mana orang yang mengajarkan Anda menyembah Kristus? Kenapa belum bangkit dari kubur? Mana Yesus Tuhan Anda? Bahkan Tuhan Anda kan katanya 3. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. 3 Tuhannya tak mampu membangkitkan Paulus. Ayo. 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 3 Tuhan tak mampu membangkitkan Paulus. Mate meja. Sedangkan dalam Al-Quran, wala tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj bertemu dengan nabi-nabi dari Bani Israel di langit. Ayo, benar Al-Quran saya. Dan kitabmu ikut juga plagiat. Yesus membawa Yohanes bersama dengan Yakobus naik ke gunung yang tinggi. Lalu Yesus merubah wajah. Di sana dia berbicara dengan Musa dan berbicara dengan Elia Cahayu di atas gunung. Menurut kitab Markus Matius 17, Yesus naik ke atas gunung yang tinggi bersama Yakobus, Petrus dan Yohanes. Di sana kemudian mereka bertemu dengan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa ada di atas gunung bersama Elia. Teng 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 teng. Apanya? Mau menjatuhkan marwah Islam tak bisa Anda. Ada yang paham Bibal di sini. Anda mau kemana perginya? Ya. Tapi saya maklum kalau pendeta udah depresi, udah stres kayak begitu maklum, karena gara-gara Pak Bom-Bom. Pak Bom-Bom salah sih. Kenapa pilih itu temanya? Siapa pencuri kitab Torah? Mampuslah, pendeta pada kelonjotan semua, marah, emosi. Bang Suma jadi sasaran. Alamak. Lanjut teman-teman. Lanjut. Tadi emosinya itu pendeta tadi gara-gara perpuluhan. Kalau Aki Zuma bilang perpuluhan, ya mereka bisa nggak dapat gaji lah. Karena tidak ada legal standing untuk perpuluhan bagi non Lewi. Makoniro kapang di. Boleh saya nambahin sedikit, Gurunda? Ya, silakan, Bunda. Dampak dari perdebatan kemarin itu besar sekali loh. Mereka tidak selesai-selesai. Tadi pagi ada pendeta Esra. Coba Esra maju, Esra, hadapi saya, Esra. Kau jangan di kandang aja terus kau. Memperbesarkan perut. Hadapi saya dong, jangan kabur. Udah 2 kali kau kabur dari saya, Esra suruh. Suara Gurunda diputar, terus dia menjawab. Saya bilang, apa katanya? Saya terpaksa ngomong, iya, dia bilang itu ini si Bang Zuma tuh begini-begini. Saya cuma jawab di bawah BS. Saya nggak berani nyebut artinya kan, nggak enak gitu loh. Pokoknya BS saya bilang itu. Jadi saya ikut panas juga karena dia coba memutarbalikkan gitu loh. Nah, soal ini tadi yang tadi Bang Zuma siapa namanya Yahudi, bahasa Yahudi tadi. Waduh, pokoknya seru banget deh. Itu luar biasa dampaknya. Ayo Esra suruh yuk. Perang ini. Ya. Esra suruh yuk. Tampil ke depan. Hadapi Bang Zuma di Superboy. Ya, Aki Zuma tadi bicara soal Paulus bukan Yahudi, betul itu, karena dia suku Benyamin. Nah, Bang Zuma. Ada 12 emblem ya. Ada 12 emblem suku-suku Yehuda itu digambarkan seperti singa, Naftali seperti kijang, kuda. Iya, Paulus ada seperti serigala. Ada gambarnya itu, betul. Bang Zuma. Harus belajar memang pendeta-pendeta ini. Ada rusa. Jadi perpuluhan itu dari mana, Bang Zuma? Suku Lewi. Itu untuk saudara-saudara kita suku Lewi. 10% yang diterapkan di gereja ini? Tadi atau suku cadang kali nggak ngerti lah aku. Jadi Bang Zuma saya cut sedikit. Si pendeta Esra tadi menyatakan bahwa Paulus itu memang dari Ibrahim. Siapa tadi? Dari Benyamin. Ternyata Benyamin itu penjahat kan? Nah itu dia kena sendiri tuh. Ini pasti pada nonton nih sekarang ini.
Itu. Jadi dia kalau, setidak banyaknya saya juga belajar ketika kemudian Nabi Yakub alaihi salam memanggil anak-anaknya, anakku datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Maka berhimpunlah kemudian anak-anak Nabi Yakub. Ya, lalu dikatakan, Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran dan terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Diceritakan semuanya itu, tapi benar tidaknya wallahu alam, karena ini hanya kitab yang nebeng terbang ke Indonesia melalui mimbar gereja. Makanya saya mengembalikan data-data itu kepada mereka yang menggunakan kitabnya saudara Yahudi dengan mencoba melakukan kristenisasi menggunakan tempelan aksesoris dari kitabnya yang adalah justru perjanjian baru bagi Bani Israel, dianggapnya perjanjian lama. Disebutkan di situ Yehuda, Simeon, Nad, disebutkan Yusuf, Asher, sampai pada datang kepada Benyamin dikatakan engkau seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi dia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasan. Rampasan dia bagikan kepada siapa? Non Benyamin, non Yahudi. Inilah makanya ada rampasan dia bawa ke sini. Namanya kitab mereka itu. Karena sudah dinubuatkan. Yang menjawab kitabnya sendiri. Filipi 3 nomor 5. Dia mengatakan aku dari keturunan Benyamin. Udah selesai, kelar perkara. Pendeta historis se-Indonesia, Pak Temilia. Bagaimana ini teman-teman? Gimana dong? Mengamuk ini Benyamin. Kalau saya nggak khawatir, Bang Zuma bisa handle semuanya. Allahu Akbar. Kalau Naftali seperti rusa, digambarkan seperti rusa. Kalau kayaknya Yehuda, Isakar yang seperti keledai, digambarkan seperti itu. Apalagi Benyamin, kalau Dan seperti ular, kalau Naftali rusa. Banyaklah pokoknya, semua itu ada digambarkan semuanya. Benyamin ini yang serigala. Nah, Yesus minta supaya waspada bukan kepada ular, bukan kepada keledai, tapi waspada kepada serigala. Ngeri ah. Izin Bang, boleh? Silakan. Ya, oke, izin Bun. Nora, sebentar Bun. Bunda Nora, sebentar Bun, izin 1 menit ya. Saudara-saudaraku yang moderator, kalau mau menurunkan orang ya ngomong kek, biar kita nggak kaget ya, moderator. Atau ada moderator kafir di sini, nggak tahu adab, ya. Report itu Bunda kali. Sebentar. Ya makanya gue bilang ada moderator kafir di sini. Kau nggak tahu. Kalau kamu menurunkan, tanya dulu biar kita tahu. Izin ya kita turunkan Bun. Turunkan, aku nggak ada masalah. Yang nelpon aku masuk tuh Bunda Bila. Dan ingat ya, saya sering masuk jadi narasumber tempatnya Mbak Nadia ini. Terbaca yang menurunkan aku moderator. Tapi nggak ada masalah ya saudaraku. Bilang, ngomong, ya. Atau kalian yang ada moderator kafir ya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, jadi siapa dong? Nggak ada sih kafir Bun, enggak. Aku demi Allah, aku moderator, aku turunkan Bunda Rahma. Malahan aku yang naikkan Bunda Rahma. Iya. Aku yang naikkan tadi. Itulah kaget aku. Nggak apa-apa aku diturunkan, cuma ngomong biar aku nggak. Nah ini. Bunda kan tahu Rum Eda Nadia ini banyak hantunya Bunda. Ngeripotnya paling jago. Di sini itu. Aku aja nanti 10 menit di sini. Saya juga tadi turun. Langsung. Iya Bunda. Kalau di sini jangan. Tertulis di situ diputuskan oleh moderator. Kalau Mbak Nadia nggak mungkin, aku kenal beliau hostnya ya. Kalau host itu aku moderator billahi ta'ala aku nggak ada Bunda.
Oh, Nggak lanjut mungkin Paulus. negara Islam mah. Aku Oke, lanjut. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi Aku juga nggak ada. Aku yang menaikkan tadi. mungkin ada penyusup. Oke, lanjut saudaraku, mohon maaf. Lanjut. Ya, saya sapa dulu. Hilma Yellow tadi turun, minta naik lagi. Hilman. Ya, Islam Kristen Bang, selamat malam. Mualaf, Pak. Ya, Assalamualaikum. Yellow. Waalaikumsalam. Yellow. Aduh, kan kayak gini lah. Yellow diturunkan, nanti minta naik lagi. Itu aja kerja. Aduh. Ya, Bang Hilman, silakan, ada yang mau disampaikan, Bang? Gak ada, Pak. Saya hanya menyimak aja, Pak. Oke. Satu pertanyaan, Bang Zuma, boleh, Bang? Iya, silakan. Kenapa ya? Ya, saya kembalikan ke diri saya sendiri ya. Kenapa ya kita ini dulu yang Kristen ini tidak mau menanyakan soal perpuluhan ini dari mana gitu loh. Tapi asik membayar tiap bulan, Kenapa nggak mau bertanya Kristen gitu loh? Ini perpuluhan konsepnya dari mana yang diterapkan oleh gereja dan tujuannya untuk apa? Kenapa nggak ditransparankan gitu loh? Yo, ini untuk ini untuk itu. Kalau dikatakan untuk pembangunan gereja, apakah tiap hari gereja rusak? Terus kolekte yang tiap minggu itu kemana? Kan begitu ya, Bang? Ini kalau ini itu rancu betul. yang punya hak jawab itu Ahi Billy, saudara kita dari Yudaism, praktis Yudaism. Karena perpuluhan dihapus, makan babi dihapus, tapi perpuluhan tidak dihapus. Itu gimana itu? Iya, Bang Billy, gimana tuh, Bang? Ya, jadi doktrin itu seperti ganja. Kalau pernah narkoba, nah, doktrin itu dikasih seperti narkoba sehingga orang-orang itu terbuai, keenakan. Ya, kayak begitulah doktrin. Nah, ketika orang Lewi sekarang belum ada, ya, dan orang-orang Yahudi belum terkumpul lagi sesuai dengan nubuatan. Tapi yang namanya anak yatim dan para janda itu masih ada dari dulu sampai akhir zaman nanti. Jadi ketika kau punya uang, mendingan kasih kepada anak yatim, itu lebih mulia ketimbang kasih ke pendeta. Nggak ada ceritanya begitu, karena yang berhak itu orang Lewi, orang asing, anak yatim dan para janda yang berhak menerima perpuluhan. Anak yatim selalu ada bersama kita kapanpun. Lanjut. Betul sekali. Nah, saya baca dalil ya, teman-teman. Mohon izin. Di dalam kitab Bilangan 18:21 mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan perpuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Bilangan 18:24, sebab persembahan perpuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Karena pusaka mereka adalah perpuluhan dan itu diberikan langsung sama Tuhan. Bilangan 18:26, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan perpuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu persembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Bilangan 18:28, dengan demikian kamu pun harus dipersembahkan untuk persembahan khusus kepada Tuhan sebagai dari persembahan 1/10 orang Israel. Persembahan khusus itu harus kamu serahkan kepada Imam Harun. Loncat kita ke Nehemia 10:38, 37:38. Dan tepung jelai kami yang mula-mula dan persembahan khusus kami dan buah segala pohon dan anggur dari minyak akan kami bawa kepada para imam,
ke bilik-bilik rumah Elohim kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan perpuluhan kami dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Nomor 38, ayat 38. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan perpuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan perpuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Elohim kami, ke bilik-bilik rumah pembendaharaan. Jadi Ulangan 26 nomor 12, orang Yahudi harus nyetor pada tahun ketiga kepada orang asing. Nah, itu orang Yahudi yang harus menyetor kepada orang asing pada tiap-tiap tahun ketiga. Kemudian gini, saya melihat ada hal yang harusnya dijadikan sebagai rujukan oleh pendeta, seperti misalnya dalam 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi situ ada kata sulau dalam bahasa Yunani. Kata sulau ini teman-teman artinya adalah perampok atau merampok. Jadi artinya adalah, coba Anda lihat yang punya Bible, 2 Korintus 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Gimana ini? Apa bang? Jemaat-jemaat lain, salah kali saya baca kali, ngeri-ngeri juga ini. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Ya, salah kali, mohon maaf nih, saya lagi membaca nih, serius nanya nih teman-teman yang di Bible, coba buka deh 2 Korintus 11 nomor 8. Iya coba dibaca deh. Oke. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya betulan aku itu dapat ada melayani kamu. Betulan itu ada kata rampok. Ada bang. Serius itu? Coba, ini mungkin saya yang salah ya bang ya. Coba. Salah terjemahan kali. Coba. Coba. Terjemahan betul bang. Sebentar bang, 2 Korintus 11 ya. Sulau itu artinya apa? Sulau. Karena itu bahasa Yunaninya sulau. Sulau artinya apa? Alamak, ngeri kali Nomor berapa tadi bang? 8 ya? 8 iya. Kurampok bang. Kurampok ini dari Bible langsung bang. Masa sih Telah kurampok. Perumpamaan itu. Oh, perumpamaan. Oh, itu perumpamaan ya bang. Mati meja. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi melayani orang di sini dari hasil pening aku bah, pening. Tunggu dulu, saya cari air panas dulu. Berarti ngambil dari situ para pendeta tuh. Bang kemana? Bang. Pening aku bah, pening. Ini bang, apa tadi bang? Rampok ya? Pening apa? Ini artinya apa? Sulau bang. Bener lah sulau tadi ku bilang kan. Ngeri Telah kurampok, merampok. Nah, alamak, gimana ini? Coba ada nggak pendeta yang bisa menunjukkan data perintah perpuluhan diberikan kepada pendeta pastor yang bukan suku Lewi? Ada nggak? Rindu aku ingin mendengarkan itu. Aduh, gimana ini? Enggak bang, mungkin pendetanya memang suku dari salah satu suku di Jawa Barat, Lewi Liang. Oh, Lewi Liang. Ada suku Lewi Liang. Di bawah bilang artinya nggak begitu katanya bang. Oh, artinya coba dinaikkan biar saudara kita jelaskan, kan kita cuma membaca, bukan menuduh, cuma membacanya kita. Makanya saya pening. Akunnya bang. Oh, Lewi Liang Bogor. Tapi kan yang keturunan Yakub nggak ada dari Bogor. Pening aku bener lah.
baca katanya bang. Kok salah baca? Itu udah dari kitab mereka sendiri ku baca loh bang. Cuman itu. Dia. Gak tau lah. Berat langsung kepala aku ini. Nanti abang di framing lagi, digoreng, katanya abang kena santet. Jago santet berarti mereka. Karena yang santet saya nggak mungkin saudara sendiri. Pasti yang benci dengan Bang Zuma. Siapa yang benci? Ayo. Bodoh. Nah itu bang, saya bilang gini, Bang Zuma manusia biasa. Ada yang benci sama beliau disantet, itu wajar. Ini ada Tuhan yang koid di kayu salib, itu tidak wajar. Mana ada? Ya, bang? Mana ada? Ada yang santet, cuman ditombak. Pening aku Aku merampok jemaat lain untuk kupakai mengajar di kamu. Parah kali ini, Bah. Mandi dulu ah.